saja. Ya, Ini, dulu. Ya, Kiai. ya, entar dulu nih loh. Ada ibuku sayang. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang gak mau jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 2 kali salam. Ibu jawaban salamnya masih belum benar. Ini ilmu yang pertama yang pengen saya bagikan. Kalau jawab salam kalimatnya yang benar. Yang benarnya bagaimana Ustaz? Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Nah, maka yang ketiga kali jawabannya seperti itu. Daun salam, daun kemangi, yang jawab salam saya doakan cepat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ibu monggo mau bilang mana ya? Udah semakin benar ini. Ya Allah, ahlan wa sahlan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya jauh-jauh dari Setu ke sini, Bu. Lah, kok dari Setu? Iya, saya dari acara Setu sampai subuh acara di sono. Pengennya mata ditidur, cuman ini Ustadz Jamal yang pakaian Bansur udah jemput baik. Ayo berangkat katanya. Ayo begitu ngeliat jadwal, di majlis taklim sifat wajah Ibu Nona langsung terbayang sama saya. Oh iya, wajah Nona mengundang saya, Masya Allah. Ya, foto dulu. Udah belum? Ya. Kita bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Kuasa
Zat yang maha pengasih, Allah tak pernah pilih kasih. Allah zat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Allahu mawjudun, Allah ada sebelum langit ada, Allah ada sebelum bumi ada, Allah ada sebelum alam semesta ada, Allah ada sebelum isi alam semesta ada, bahkan Allah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Allah ada sebelum kata-kata ada itu. Paham Bu? Apa? Ini tauhid namanya. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Asy-Syifa ini insya Allah saya doakan matinya semua husnul khotimah. Wajah-wajah di hadapan saya ini insya Allah min ahlil jannah. Karena di hadapan saya semuanya senyum, sumringah, ceria. Itu wajhun malihun, wajah yang calon-calon penghuni surga. Berbeda dengan calon penghuni neraka, wajahnya merengut, bersemut, mereketut. Tapi di sini tidak ada. Semuanya senyum, walaupun yang saya lihat kebanyakan nenek-nenek. Walaupun di hadapan saya kebanyakan sudah nenek-nenek, nanti kalau masuk surga semuanya jadi perawan lagi. Ibu pernah dengar kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari? Maka adakah kalau perempuan masuk surga dikasih bidadara? Tidak ada. Nanti ibu-ibu yang ketika masuk surga, ibu-ibulah yang jadi bidadarinya. Yang sampai matinya dia bersama suaminya menjaga istri solehahnya, maka dia akan menjadi bidadari yang tercantik nanti di surganya untuk suaminya. Ada 70 bidadari yang diberikan nanti oleh Allah, ibu yang tercantik dari 7 bidadari tersebut. Jadi wajah bidadari yang nggak model kayak gini, enggak. Nanti dirubah oleh Allah, ibu-ibu semua kecantikannya melebihi cantikan bidadari di surga. Amin ya rabbal. Makanya ngaji pada pagi menjelang siang hari ini, yang dapat pahala cuma 4 model. Fa innama yujaru fihi arba'atun. Yang akan dapat pahala dari majlis ini 4 golongan. Maka kalau yang keluar dari 4 golongan ini, mereka tidak akan dapat pahala dari majlis seperti ini. 1, al-muallimu, orang yang mengajar, insya Allah saya dapat. Karena saat ini insya Allah saya menjadi guru yang lagi ngajar. Yang kedua, wal muta'allimu, orang yang belajar. Ibu-ibu semua para jamaah termasuk golongan yang kedua. Amin. Yang ketiga, wal mustami'u, orang yang mau dengerin. Orang yang mau dengerin acara pengajian, itu golongan yang ketiga nanti yang dapat pahala. Tapi ada juga orang yang gak datang, gak ikut dengerin karena kesibukannya, tapi mereka masuk dalam golongan yang keempat, wal muhibbu lahu, orang yang senang dengan acara pengajian. Dia lagi lewat, tahu, oh di Asy-Syifa lagi ada pengajian, saya senang banget. Insya Allah mereka pun dapat pahalanya. Maka ibu-ibu tolong kalau ngaji niatnya yang lurus. Hanya ridho Allah yang dicari. Hanya mengharap pahala dari Allah. Hanya mengharap rahmat Allah. Baru kemudian kedua, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Juga majlis ini akan tidak ada artinya kalau kita tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW.
Tadi saya begitu datang banyak sekali dengan sholawat yang sudah dibaca. Ada yang dengan rebana, dengan model macam-macam. Inilah kekayaan majelis-majelis taklim. Ibu-ibu di mana-mana senang sholawatan, senang sholawatan. Tadi sholawat menyambut Ramadan juga ada. Doanya sudah dibikin lagu. Allahumma barik lana. Ada yang terima rojakan tadi. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna. Sekarang bulan apa? Februari. Sekarang bulan Sya'ban. Yang benar yang mana Ustaz? Sekarang bulan Februari bertepatan dengan bulan Sya'ban. Sudah masuk di minggu pertama bulan Sya'ban. Dulu saat Rajab kita berdoa, doa yang tadi barusan kita baca, Allahumma barik lana wa Sya'bana, yang artinya ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, amin. Ya Allah berkailah kami di bulan Sya'ban, amin. Dan sampaikan umur kami di bulan suci. Nah, tadi kan ada tim qasidah tuh. Gak apa-apa, doa itu dibikin lagu gak apa-apa. Yai Anzah mengajarkan kepada kita sholawat sholli wa sallim diganti dengan doa tadi. Diganti dengan doa. Ada di rebana di sini. Oi, Dep. Oi, ya. Mana? Cepat KTP. Nih, lagunya begini nanti sambil nemang, sambil gendong cucu, sambil gendong anak, sambil nyuci piring, sambil gendong suami, sambil naik mobil. Sholli wa sallim dan diganti doa bulan Rajab tadi. Allahumma barik lana fi Rajab. Tar dulu. Semangat 45 luar biasa. Nah, lagi saya contohin dulu. Ntar kalau saya begini mulai, oke? Dua kali. Allahumma barik lana fi Rajab. Dua kali. Allahumma barik lana fi Rajab. Terusin. Wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Udah kayak ngejar kereta aku. Allah. Kalau nggak ngikutin musik jadi nggak ketemu masalahnya. Iya, gak apa-apa, semangat. Coba, saya pengen denger tanpa suara saya. Ayo, 1, 2, 3. Sumur. Ada yang sumur dalam kolam. Nanam padi di pinggir kali. Yang hadir pada hari ini semoga banyak rezeki.
nanam padi di samping sumur. Yang hadir hari ini semoga panjang umur. Nanam padi di tengah sawah. Yang hadir hari ini semoga tambah berkah. Ya Robbal, ya Robbal. Di sini ada janda nggak? Ah, banyak. Iya, saya nanya bukan sekedar nanya. Kalau di sini ada janda bersyukur kita jadi janda. Kenapa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti di yaumul qiyamah ada satu golongan yang pertama mendapat naungan arasnya Allah, yaitu al-mar'atu, seorang wanita yang ditinggal mata zaujiha, yang ditinggal mati suaminya, wa tarakal yatama, dan meninggalkan anak-anak yatim, lalu dia jaga, dia urus, dia didik sampai besar. Maka janda yang seperti itu mendapatkan naungan Allah yang pertama nanti di yaumul qiyamah. Hidup janda. Kalau nggak kawin lagi, dia sampai matinya ngurus anak-anak yatim. Anak yatimnya dididik, disekolahin sampai tua, sampai meninggal dunia. Dia fokus ngurus untuk anak yang ditinggalkan suaminya. Ini janda yang model begini akan dapat naungan Allah golongan yang pertama. Tapi kalau ada di sini janda yang tua, insya Allah kita santunin. Kalau janda muda mau saya kawinin. Bercanda Bu. Ada yang ngantuk ke di sini? Ada yang ngantuk nggak? Yang ngantuk wah langsung saya tutup ceramah saya. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban. Kita mohon kepada Allah ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Maka doa tadi Bu, doa Rajab tadi nih, kalau orang Jawa ngertiin. Orang Jawa di sini ada orang Jawa. Banyak kan orang Jawa, saya orang Jawa, saya asli orang Cirebon. Walaupun istri saya orang Betawi, makanya Jawa sama Betawi udah ngelekat banget sama saya. Apa kata orang Jawa? Ya Allah, kita nyun barokah ingulan Rejab. Kalau orang Jawa Rejab, Bu, Rejab. Nah, kalau orang Betawi apa? Aja, bahasa Arabnya Roja. Orang Jawa Rejab. Ya Allah, kita nyuwun ibadah ingkang sregep. Semoga ibadah kita semakin sregep itu apa? Rajin, semangat tuh. Hati orang Jawa. Ya Allah, kita nyuwun iman Islam ingkang mantap. Semoga iman Islam kita semakin. Ya Allah, kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Apa itu jangkep? Oh, komplit. Itu doanya bulan Rajab. Sekarang sudah masuk bulan. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Amin. Ya Allah, mugi paring nikmat seger kewarasan. Amin. Ya Bu, ada apa Bu? Ya Bu, ada apa Bu? Bu, ada apa Bu? Iya, kemudian ngasih tahu apa itu Pak Ustadznya, kopinya belum ada, katanya gitu. Ya sih begitu. Ya Allah, mugi paring rizki halal kecukupan. Amin. Semoga rizki kita halal penuh kecukupan. Buat apa rizki halal penuh kecukupan? Saged damel sangu nindakaken kesaenan, buat melakukan segala kebaikan. Kalau sudah sering melakukan kebaikan, buat apa?
kanggo gayuh ridone Gusti Pangeran. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna wa sabana wa balighna. Satu lagi bulan apa? Puasa. Tadi Rajab sudah, Sya'ban sudah. Kita mohon besok ketemu dengan bulan suci. Ya Allah, mugi kita jumpai bulan poso. Amin. Ramadan bulan suci, bulan ingkang mulya. Ramadan itu bulan suci, bulan yang mulia. Ya Allah, mugi kita arsafikan turido. Semoga kita semua mendapat hidup bahagia, mulia ada dunia, hidup mulia walaupun masih di dunia. Besok di akhiratnya bisa masuk surga. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf sebelumnya nih, ngajinya nggak bisa lama. Saya lihat ibu-ibu udah berbayang-bayang ini, berbayang-bayang, ada yang kelihatan 3, ada yang kelihatan 2. Nah, iya, mata saya udah mulai benar-benar kiep-kiep. Tapi walaupun sebentar, insya Allah ilmunya bermanfaat. Walaupun tidak lama, yang penting ibu paham lalu diamalkan. Itu pentingnya ngaji. Ngaji itu sering saya katakan ngaji ngatur ngaji ngatur. Orang yang sering ngaji, walaupun jarang istighfar misalnya, ibu sudah banyak istighfar dari para malaikat. Karena setiap ibu datang ngaji, malaikat yang di langit itu beristighfar kepada Allah, minta ampun agar dosa-dosa ibu diampuni. Itu hebatnya orang ngaji. Maka setiap ngaji, tadi di awal saya katakan niatnya yang lempeng, biar iman semakin kuat. Kalau iman semakin kuat, insya Allah kita akan selamat. Kapan selamatnya? Karena mendapatkan syafaat. Dari siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan hari ini karena masih momentum Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin bercerita dulu kenapa Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang paling awal. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Dan seterusnya sudah hafal semua kan? Sudah. Bu, Nabi Muhammad itu saat diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sebelum proses itu ujiannya begitu berat. Istri tercintanya Siti Khadijah wafat.
pamanda tercinta Abu Thalib pun wafat. Para pejuang-pejuang yang membela Nabi semuanya wafat. Nabi sendirian ke Taif, Nabi dilemparin batu berdarah-darah. Maka saat itu para sejarawan menyebutnya Amul Huzni, tahun yang penuh kesedihan Nabi. Dan juga Amul Mihnah, tahun di mana Nabi ujiannya semakin berat. Maka karena kesabaran yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad, Allah pun memberikan anugerah, namanya kalau dalam bahasa Arab al-minhah. Beda dikit, ujian mihnah, anugerah minhah. Apa minhahnya? Rihlah. Rihlahnya kemana? Tuh Nabi Muhammad tiba-tiba didatangin malaikat Jibril sama malaikat Mikail, dibelah dadanya, dibersihkan dengan air suci Zam-Zam. Ini bukan berarti Nabi belum suci, Nabi sudah suci. Nanti ada hikmah kenapa dada Nabi dibelah. Nabi naik kendaraan buruk. Buruk itu lebih kecil dari sapi, lebih gedean dikit, yang dari bigol. Yang bahasa kita pokoknya sama kambing gedean lagi, sama sapi kecilan lagi. Kakinya 4, tetap kakinya 4, namanya buruk. Kendaraan yang Allah ciptakan khusus di surga. Dan kendaraan inilah yang membawa Nabi dari Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Sejarah ini harus jadi kita momentumkan. Nabi punya mukjizat yang paling besar itu Al-Quran, yang paling besar. Setelah Al-Quran, kalau boleh diurutkan, mukjizat yang paling besar Nabi itu peristiwa Isra Mi'raj. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya apa? Sholat. Berapa kali? 5 waktu dalam sehari. Ibu udah bisa sholat belum? Udah bisa sholat belum? Saya tes. Yang mau hadiah ngaco mana? Ayo. Nggak ada ngaco. Alhamdulillah, uang saya nggak jadi dibagi-bagi. Saya pinter banget. Pertanyaannya dulu katanya Ustaz gitu. Ya. Ketika ibu bangun dari ruku, ketika ibu bangun dari ruku, itu namanya apa? Bacaannya apa? Nah, ada coba. Bu, sini bu, sini. Entar, pertanyaan belum selesai, tenang aja. Sini bu, udah ngacung ini sini. Bapak ke sini. Ayo bapak ke sini. Ayo. Kalau bangun dari ruku, ya terus apa namanya, bacaannya apa? Nah ini, nah coba ibu. Sami Allahumma hamidah, namanya Iqtidal. Bacanya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil masjid min syai'in ba'du. Belum selesai nanyanya. Tadi udah bener namanya Iqtidal. Bacaannya kita sunnah Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa buat? Sami Allahu liman hamidah itu artinya apa? Allahumma ya Allah,
Lakal hamdu, segala puji bagi Allah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Allah maha mendengar, maha mengetahui segala yang ada di bumi. Wa mil'u masita min sayin ba'du. Dan Allah beriman hamidah. Ya, yang saya tanya arti sami Allahu liman hamidah. Yang menurut bacanya disimpan dulu buat yang lain nanti. Apa itu arti ibu ketika ngucapin sami Allahu liman hamidah? Apa Bu Ustazah? Aduh Ustaz, udah lupa Ustaz, lupa. Udah karena sudah maju, saya tetap kasih dia. Wih, gocap 1.000. 1.000 rezekinya, alhamdulillah. Jadi selama ini belum tahu ya apa arti sami Allahu liman. Jadi belum tahu kemana wah ini berulang tahun sholat. Nah, yang depan ini, ada yang tahu nggak? Nek, gocap. Sami Allahu liman. Oh, browsing. Ketika ibu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dahnya tangannya nyampe sini. Nyampe apa nih? Kalau ibu-ibu maaf keteknya jangan dibuka, rapetin. Kalau bapak-bapak sunnah dibuka. Kalau ibu buat cukup keteknya jangan buka. Takut ada sesuatu yang menyebar. Sami Allahu liman hamidah, dahnya nyampe diangkat. Dah. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya di sini. Allah maha mendengar liman bagi orang hamidah yang memuji. Maka nanti ditambah doanya Rabbana lakal mil'us wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Yang tahu artinya Rabbana lakal hamdu siapa? Bocah. Mana? Ayo. Ini pertanyaan dari anak SD nih. Ayo, mana yang tahu artinya? Setiap sholat kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Siapa artinya? Nah, ini yang pengen saya bagi. Ibu pulang dari sini, belajarlah ketika sholat memahami artinya, agar sholat kita semakin belajar khusyuk. Ibu kalau sholat, kalau ya sekedar belajar bacaannya, semakin sepuh usia kita, itu baru ibu baru melaksanakan sholat. Belajar terus mendirikan sholat. Insya Allah, karena jaminan seorang perempuan yang paling pertama menjadi perempuan sholihah itu ketika dia menjaga sholatnya. Ibu-ibu ini manusia makhluk yang paling mulia, Bu. Bapak-bapak itu derajatnya 1, ibu-ibu 3. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, lahiran lagi, mengandung lagi, lahiran lagi, mengandung. Ibu dianugerahkan oleh Allah, oleh Nabi kita bersama
Anak-anak kita harus lebih memuliakan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Walaupun kami sebagai seorang suami selalu ikut menanggung dosa ibu-ibu sekalian. Maka menyambut bulan puasa yang beberapa minggu lagi, yuk, karena masih momentum Isra Mi'raj, ini sholat harus kita lebih belajar artinya dipahami. Tadi yang kecil itu Sami'allahu liman hamidah, itu bacaan sunnah, walaupun ibu nggak baca juga nggak apa-apa. Karena dengan sholat insya Allah iman tambah kuat. Dengan sholat iman tambah. Orang yang iman tambah kuat pasti akan dapat syafaat. Kalau orang yang dapat syafaat pasti nanti selamat. Ya Rabbal. Bagaimana iman bapak ibu, iman ibu biar kuat? Dan gak usah panjang-panjang nih, guru-guru kita ngajarin. Ibu sudah hafal kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Perhatiin Bu, perhatiin di sini, perhatiin. Itu La ilaha illallah Muhammadur Rasul ada 7 penggalan kata. Ada berapa? 1 la, 2 ilaha. Ini lagi penggal-penggal. 3 illah, 4 Allah, 5 Muhammadun, 6 Rasul, 7 Allah. Ada berapa penggalan kata? Saya ulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 7 penggalan kata. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasul Allah. 7. Ada apa dengan 7 Ustaz? Allah ciptakan langit, ada berapa lapis? 7. Allah ciptakan neraka, ada berapa pintu? 7. Allah ciptakan hari, ada berapa? 7. Anggota tubuh kita ada 7 anggota yang sering berbuat dosa. Apa 7 anggota tersebut? 1 mata. Mata sering berdosa enggak? Sering, tiap hari kita berdosa. Berarti salah lihat, salah memandang, itu dosa mata. Apalagi saya sebagai laki-laki sering banget dosanya kita ngelihat aurat perempuan di mana-mana. Nggak langsung, kadang di HP, kadang lagi nyetir mobil, udah mata bener ke depan, tiba-tiba ada yang nyelonok, itu cewek nungging pantat berketang. Mending pantatnya bersih, hitam burik. Kadang-kadang salah dosa mata. Lalu ke samping telinga, 2. Anggota yang kedua telinga, sering salah dengar. Lalu ke tengah lagi mulut. Ini mulut oleh Nabi disebut lubang yang paling gede di dalam tubuh kita. Mulut, lubang yang paling besar. Kita ada 2 lubang besar, mulut, baik mulut atas maupun mulut atas. Nih, ini mulut dosanya sering salah ngomong, sering salah bicara, sering salah ucap. Tiap hari dosa mulut paling banyak. Bahkan Nabi bilang semakin besar itu lubang, semakin besar pula peluang dosanya. 3, 1, 2, 3. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi? 7. Lalu yang keempat, kedua tangan. Kedua tangan kita sering berbuat dosa, sering salah ngambil, sering salah megang, sering salah nyentuh. Kedua tangan kita. Yang kelima, ke tengah lagi. Apa ini? Perut. Apa ini? Dosa perut maksudnya apa? Di dalam perut. Berarti dosa makan. Kita ini yang kita makan dalam perut kita tidak 100% halal. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang remeng-remeng juga ada. Kita makan tuh dalam perut kita. Lalu turun
ke bawah, yang keberapa anggotanya? Yang keenam. Turun ke bawah, saya tahu tempatnya tapi saya lupa namanya. Oh, maaf, kelamin. Dosanya banyak kelamin. Gak usah saya dantain dosa apa itu kelamin. Ya, itu adalah termasuk yang disebut Nabi, man admanuli ma baina fahidaihi wa ma baina lahyaihi admanulahul jannah. Siapa yang bisa menjaga dua lubang di antara dua rahang dan di antara dua paha, maka admanulahul jannah, dijamin masuk surga. Berarti dua lubang itu oleh Nabi dianggap paling banyak dosanya. Yang ketujuh, ke bawah, kedua kaki. 7 anggota tubuh kita tadi sering berbuat dosa. Tapi 7 anggota tadi yang sering berbuat dosa, kalau sering kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua dosanya akan dihapus oleh Allah. 7 pintu neraka bakalan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. 7 hari yang ada akan dimuliakan oleh Allah ketika kita berzikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka menyambut bulan puasa yang akan datang ini, kuatkan iman dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Di sini sering tahlilan tidak? Kalau ada yang meninggal ada yang tahlilan tidak? Baca apa? La ilaha illallah. Ibu-ibu sini suka diskriminasi nggak bacanya tahlilan? Kalau yang undang yang meninggalnya orang kaya, semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu yang meninggalnya orang miskin, ada yang begitu. Jangan suka diskriminasi. Kalimat ini tujuannya adalah Allah. Mau yang tahlilan orang kaya, mau yang tahlilan orang kurang mampu, apalagi miskin, tetap semangat. La ilaha illallah. Pejemin matanya. Matanya sunnah menjemin. Ibu kalau baca kalimat ini merem. Merem. Maka orang yang merem ujungnya. Ujung-ujungnya merem, akhirnya ngantuk. Padahal itu sunnah Nabi. Kalau membaca kalimat tauhid, sunnah merem agar hatinya wusul kepada Allah, hatinya nyambung kepada Allah. Ibu kalau lagi gendong cucu, gendong anak, udah zikirin itu kalimat itu. Lagi gendong bayi itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak gendongnya, akan nenang bobo, nimang bobo cucu, nimang bobo anak. Anak sedang dizikirin, imannya sedang dididik. Kalau habis dibedakin itu anak kita, cucu kita udah cakep, gak usah ditanya macam-macam, gendong. Anak siapa ini? Lah anak sendiri, anak siapa? Ada yang begitu? Ya bingung saya, lah anak sendiri itu tanya anak siapa ini? ODP. Tahu ODP? Orang yang tak bisa. Maka menyambut Ramadan, kuatin iman dengan zikir terus. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Tuh. Bukan hanya di ujung bibir, di tepi lidah. Kalimat ini harus diimplementasikan dalam setiap hari. Akhlakul karimah. Akhlakul apa bu? Apa?
Implementasi kalimat ini akhlakul karimah. Ada tamu di hari Sabtu, cakep apa? Ada tamu di hari Sabtu, nenteng salak sama kurma. Urusan ilmu itu nomor satu, tapi akhlak yang paling utama. Jadi setinggi apapun kita Bu, ilmunya tinggi, yang paling Allah muliakan tetap akhlak kita. Kalau ada misalnya nih, ada ijazahnya sampai S3, tapi akhlaknya kurang ajar. Ini ada maaf cuman SD doang, tapi akhlaknya baik, dan di mata Allah yang ijazah yang lebih dimuliakan. Tuh, maka yuk didik anak-anak kita menguatkan iman dengan jangan meninggalkan sholatnya. Kenapa Bu? Cobalah Bu kali-kali kumpulin anak-anak kita, kumpulin. Nah, sini nak, sini. Ibu pengen ngomong. Kenapa Bu? Nabi pernah bersabda nak. Apa Bu? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamati. Yang mendirikan sholat dia menegakkan agama. Tapi waman tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamati, dia telah merusak agama, merobohkan agama. Ibu nggak mau punya anak perusak agama. Ibu nggak mau punya anak peroboh tiang agama. Ibu nggak mau punya anak penghancur agama. Nah, ini peci, ini baju koko, ini sarung, ibu titip sampai mati. Jangan tinggalin sholat nak. Pernah begitu sama anak? Pernah begitu? Pret. Pulang dari sini buktikan. Ajak suami kita ngomong begitu dengan anak-anak kita. Nah, nanti ibu semakin tua bakalan meninggal nak. Ibu pengen nanti kalau sudah meninggal, kamu sebagai anak ibu sering ngirimin Fatihah buat ibu. Emang kenapa Bu? Ceritain Bu, karena kita ceritain. Nah, dulu Nabi pernah ada cerita Nabi nak lagi lewat kuburan nak. Itu Nabi dengan sahabat anak lewat kuburan, Nabi tergesa-gesa nak. Begitu pulang kuburan, Nabi nggak tergesa-gesa. Sahabatnya bingung. Ya Rasul, waktu berangkat sini lewat kuburan, Nabi bergesa-gesa. Sekarang lewat balik lagi kok nggak buru-buru. Kenapa? Nabi menceritakan. Nah, waktu lewat, Nabi mendengar jeritan siksanya di alam barzakh. Nabi kasihan, nggak tega. Dia jalan buru-buru. Tapi begitu pulang lagi ketemu di kuburan tadi, siksanya diangkat, dihentikan oleh Allah karena anaknya yang masih hidup di dunia sedang membaca Fatihah untuk orang tuanya. Maka jangan bosan ditipin anak-anak kita ya Bu ya. Kirimin Fatihah dari sekarang. Dari sekarang kirim Fatihah ya Allah. Saya hadirkan Fatihah bersama jamaah Masjid Taklim Asy-Syifa buat anak-anak kami ya Allah, agar anak-anak kami menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah meninggal dunia, mereka selalu mengirimkan doa Fatihah sedekah untuk kami para orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Semoga Fatihah kita dijabah oleh Allah, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu sekali lagi saya mohon maaf, benar-benar mata saya sudah berkunang-kunang ini. Jadi saya pengen lanjut ngaji dan tutup langsung doa aja ya. Oh, ada lagi saya lupa, ada Kiai Abdullah Fatah dari saya, ikan kakap, ikan pancing. Mohon maaf lahir dan batin. Ada intip dimakan tikus. Kalau ada kue tolong dibungkus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
YouTube Pak. YouTube. Udah? YouTube. Ini udah kasih serat pengantin ini.